Jalanan ke desa itu berkabut tebal, lampu kendaraannya pun seakan tak mampu menembus kabut itu. Dan anehnya baru beberapa meter saja, anaknya Muji yang masih kecil itu menangis keras. Istrinya kewalahan menenangkan anaknya, apalagi saat itu mereka masih berada di atas motor yang berjalan. "Mungkin ia takut gelap, Del," ujar Muji. Deli pun menutupi wajah anaknya dengan kain, dan tidak berapa lama anak itu sudah kembali tenang. Dari kejauhan mereka melihat banyak sekali orang-orang berjejer berdiri di depan rumah sambil melemparkan senyuman kepada Muji dan istrinya. Motor itu pun diparkirkan di depan rumah, lalu Muji mengajak Deli untuk turun. Mereka semua sangat ramah dan hangat menyambut kedatangan Deli dan anaknya. Satu persatu warga di sana memperkenalkan diri kepada Deli. "Istri dan anakmu pasti capek, Nak. Kami sudah menyiapkan makanan di dalam rumah. Ajak istrimu makan dulu," ujar Pak Tuki. Saat di dalam rumah dan Deli ingin memasukkan anaknya ke dalam ayunan, tiba-tiba anak itu kembali menangis. Bahkan saat beberapa orang di sana ingin membantu menenangkan anak Deli dan Muji, tangis anak itu malah semakin menjadi-jadi, bahkan sampai tak bersuara lagi, yang tentu membuat Deli dan juga Muji menjadi sangat panik. Biarkan ibunya yang menenangkannya, mungkin anak itu kecapean. Ayo keluar dari sana," ujar Pak Tuki memanggil orang-orang yang berada di dalam rumah. "Biarkan mereka beristirahat, kan masih ada hari esok dan hari-hari lainnya untuk bertamu kemari," lanjut Pak Tuki sambil tersenyum. Muji ikut keluar rumah sambil mengobrol sebentar dengan Pak Tuki. Ia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Tuki dan warga lainnya yang telah begitu ramah dan baik terhadapnya. Di dalam rumah anak mereka sudah berhasil ditenangkan. Setelah anaknya benar-benar telah tertidur, Muji mengajak Deli untuk makan. Keesokan harinya anak Muji dan Deli tiba-tiba saja demam. Tubuh kecilnya sangat panas dan akan menangis bila bertemu dengan tetangga-tetangga baru mereka. Deli benar-benar kerepotan dibuatnya, apalagi saat itu suaminya bekerja dan akan pulang pada sore hari. Namun untungnya tetangga-tetangga Deli termasuk keluarga Pak Tuki membantu Deli mencuci pakaian kotor, memasak dan mengambil air. Tetangga-tetangganya gotong royong membantu Deli tanpa diminta. Benar-benar tetangga yang sangat baik, batin Deli pada saat itu. Pada siang hari sampai malam anak Deli menangis terus-menerus tanpa henti dan beberapa kali mengalami kejang-kejang. Muji yang baru pulang kerja pun dibuat tak karuan saat melihat anaknya. Di luar rumah terdengar Pak Tuki sedang membentak seseorang. Entah apa yang sedang terjadi di luar sana. Muji juga tak mendengar apa yang dikatakan Pak Tuki. Beberapa saat kemudian Pak Tuki masuk ke dalam rumah. Ia langsung berjalan ke arah istrinya Muji yang masih menggendong anaknya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Pak Tuki mengoleskan arang hitam ke bagian tengah antara kedua alis, lalu mencium anak itu. Dan anehnya anak Deli dan Muji langsung tenang. Mereka berdua sangat senang melihat anaknya sudah tenang dan bisa tersenyum. Begitu juga Pak Tuki dan warga lainnya. Dulu ada kepercayaan bahwa menaruh arang hitam di bagian mata bagi anak kecil akan membuat mereka tenang dan nyaman. Jadi kalau bisa jangan dihapus, ujar Pak Tuki tersenyum. Hari-hari yang mereka lewati terasa begitu singkat dan setiap harinya
Deli dan juga anaknya akan menghabiskan waktu mereka berkumpul dengan para warga ataupun tetangganya yang sangat ramah juga baik. Mereka akan memasak bersama, mencuci pakaian kotor bersama, bahkan kalau Deli dan Muji pergi, tetangga-tetangga mereka akan menjaga anak Muji dan Deli selama mereka pergi. Namun hanya satu, di sana anak Muji dan Deli selalu dipakaikan arang hitam di bagian mata haginya. Tapi itu tak mengapa bagi Deli dan Muji, karena mereka sangat betah tinggal di perkampungan tersebut. Bahkan mereka juga berencana untuk membeli sebidang tanah untuk dibangun sebuah rumah nantinya. 2 tahun 5 bulan telah berlalu dan semuanya masih berjalan seperti biasa, sama sekali tak ada yang berubah. Setiap hari kau selalu terlihat ceria. Kenapa, Ji? Tanya temannya. Mungkin karena keluargaku bahagia dan tetangga-tetanggaku juga sangat baik dan perhatian pada kami, jawab Muji setengah bercanda. Ya, aku percaya kalau keluargamu bahagia, tapi sebaiknya kau jangan terlalu akrab dengan tetangga-tetanggamu, karena kita kan tidak tahu hati seseorang itu seperti apa, dan ada niatan apa pada keluargamu, ujar temannya Muji. Ah, itu sih tidak mungkin, Ton. Aku sudah bertahun-tahun bertetangga dengan mereka, dan sikap mereka tetap hangat dan baik pada kami. Kalau kau curiga tetangga-tetanggaku mendekatiku karena aku bekerja di sini, itu sudah pasti salah. Karena selama ini aku tinggal di sana tidak bayar sepeser pun, dan malah tetangga-tetanggaku yang sering memberikan macam-macam kepada kami. Sebaiknya nanti sepulang kerja kalian ikut aku ke rumah, biar ku kenalkan pada tetangga-tetanggaku yang baik itu, ujar Muji seraya membuka nasi kotaknya. Sepulangnya bekerja, Muji mengajak beberapa teman untuk ke rumahnya. Mereka turun di persimpangan jalan dan berjalan kaki memasuki desa. Baru tahu kalau di sini ada desa ya, Mat, ujar salah satu teman Muji berkata pada yang lainnya. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di perkampungan tempat Muji dan anak istrinya tinggal. Beberapa warga terlihat menatap mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Mereka menyapa teman-teman Muji dengan ramah, sama seperti Muji dulu. Mereka disambut dengan sangat baik dan disediakan makanan yang lesat-lesat. Semua teman Muji dibuat senang dan gembira, apalagi dengan kehadiran beberapa orang gadis cantik di sekitar mereka. Namun Khair yang terkenal polos itu malah menjauh dan lebih memilih untuk mengobrol dengan Pak Tuki yang sedari tadi mengawasi mereka dari pelataran rumahnya. Saat akan pulang, Iton yang nampak rakus membungkus habis sisa makanan yang tadi dihidangkan untuk nanti ia makan di rumah. Bersambung ke part 5. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Yang belum subscribe, mohon subscribe, like, dan komen agar channel aku terus berkembang.